Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat baik UMP dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat, semangat, dan terus produktif walaupun di tengah menjalankan ibadah puasa. Nah, Sobat baik UMP yang berbudaya mutu, akhlak mulia, inovatif, dan kolaboratif kembali lagi menyapa Anda semuanya melalui UMP Podcast Ramadan. Nah, pada podcast kali ini kita akan bercerita santai seputar keislaman, ada cerita kehidupan, ibrah, dan hikmahnya. UMP Podcast Ramadan ini ditayangkan di TVmu dan YouTube channel UMP TV. Oke, Sobat baik UMP, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol seputar keuangan, utamanya keuangan rumah tangga. Maka dari itu, kami menghadirkan narasumber yang sangat anggun, sangat cantik, Masya Allah. Beliau adalah Dr. Nailati Tubastufi, MSI. Beliau ini adalah salah satu dosen dan saat ini sedang mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, Sobat baik UMP, mari kita sapa beliau, Dr. Nailati Tubastufi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hitiana, senang sekali, alhamdulillah sehat. Senang bisa ketemu. Bisa. Ya, biasanya kita agak jarang-jarang ketemu, paling-paling di beberapa kali momen saja ya. Iya. Sekarang ketemu di podcast. Alhamdulillah. Puasa lancar nih Bu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik, Ibu Naila. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan tentang keuangan rumah tangga. Saya tuh dari bertahun-tahun mengenal Ibu itu sebenarnya agak penasaran, cuma kadang malu untuk tanya ya. Sekarang tanyanya di sini aja deh. Boleh. Itu nama Tubastufi itu apa maknanya Bu? Terinspirasi dari apa? Iya, itu aneh ya namanya. Enggak, maksudnya unik dan menjadi khas. Iya, kayaknya nggak ada yang namanya Tubastufi lagi. Kayaknya nggak ada deh ini. Iya. Ini cuma nah itu dia. Itu maknanya apa? Kalau boleh tahu nih. Boleh. Sebenarnya nggak ada makna apa-apa ya Ustazah. Itu orang tua saya ngasih nama saya itu dari singkatan sebetulnya. Singkatan. Jadi kakek saya dari ibu itu namanya Abbas. Kemudian kakek saya dari bapak saya namanya Abdul Kafi. Abbas Abdul Kafi. Nah, entah kenapa ya saya itu pilih nama saya itu diberi Tubastufi. Jadi putunya Mbah Abbas dan putunya Mbah Abdul Kafi. Itu putu, iya. Bas itu Abbas dan kemudian tufinya putu lagi putunya Abdul Kafi. Tapi malah jadi unik itu Bu. Dulu waktu kecil itu nggak seneng ya dengan nama itu kan aneh gitu, nggak seperti Tapi sekarang begitu besar gimana? Oh ya alhamdulillah jadi ini bisa mudah dikenali gitu namanya. Betul, jadi ciri khasnya itulah. Oke, semoga menjadi keberkahan juga untuk kakek ya Bu ya. Amin. Namanya kebawa sama cucunya. Baik Ibu, kembali lagi ke pembahasan kita tentang pengelolaan keuangan keuangan rumah tangga gitu. Tampaknya ini banyak hal, banyak aspek otomatis ya yang ada di dalamnya. Tapi sebelum jauh lagi kita membahas itu, sebenarnya keuangan rumah tangga ada nggak sih sampelnya atau konsepnya lah katakanlah dalam Islam? Apakah itu udah pernah menjadi salah satu topik yang dibahas sepanjang peradaban keilmuan Islam, atau bahkan Nabi Muhammad gimana tuh? Nah, ya bolehlah kita berangkat dari sana ya sebelum kita membahas ke sekarang kan banyak banget tuh masalah-masalah tentang keuangan rumah tangga. Monggo. Terima kasih Ustazah. Kalau kita bicara tentang ekonomi, sebetulnya ekonomi Islam gitu ya. Itu kalau kita umat muslim pasti yakin Allah itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Apalagi di bidang ekonomi. Jadi kita pasti punya patokan, punya rambu-rambu, punya contoh terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi. Nah, kalau kita lihat Rasulullah sendiri, Rasulullah itu kalau kita amati perjalanannya dari kecil sudah berbisnis ya Ustazah ya. Umur 12 tahun mengikuti pamannya,
kemudian beliau mandiri sehingga menjadi pengusaha sukses, kemudian menikahi Ibunda Khadijah dalam kondisi yang kaya gitu ya, sehingga waktu itu beberapa riwayat kan disebutkan maharnya luar biasa waktu itu. Nah itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga sukses sebagai pebisnis. Maka kita juga perlu melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah terkait dengan pengelolaan keuangan rumah tangga, dan itu banyak ditulis di kitab-kitab ya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, ada yang dari di zaman Utsmaniyah, ada Kinalizade, itu juga menyebutkan tentang tadbir al-manzil gitu ya, pengelolaan ekonomi rumah tangga, bahwa dalam pengelolaan kebutuhan kita, kalau bahasa ekonomi sekarang itu kebutuhan ada 3. Primer, sekunder, tersier. Nah itu semua orang tahu. Nah dalam Islam juga begitu. Jadi ada daruriyat gitu ya, yang harus dipenuhi pertama kali. Jadi ketika kita memenuhi alokasi kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan dari alokasi yang paling mendasar dulu. Jadi kebutuhan mendasar dulu kita penuhi, kemudian baru sisanya jika ada kita penuhi, jangan dibalik gitu. Gitu. Meskipun sebenarnya kalau kebutuhan dibagi jadi 3 itu ya, Bu. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali godaan. Sebenarnya bukan yang primer, tapi pengennya ya diposisikan, diprioritaskan seperti primer. Pun sebenarnya pada masa dulu, di masa Rasulullah, padahal ya belum banyak mungkin godaan-godaan seperti sekarang barangkali gitu ya. Tapi ternyata sudah konsep diatur. itu sudah diatur. Itu menariknya ya. Jadi semacam kita tuh kayak udah dikasih warisan, tinggal mau pakai apa enggak. Oke. Nah itu dari masa Rasulullah. Kalau yang tadi yang dari Utsmaniyah itu yang seperti apa, Bu, dari Khalifah Utsman berarti ya, di era beliau? Jadi menerapkan, sebetulnya untuk bisa kita mengalokasikan pendapatan itu kita perlu membedakan yang paling penting antara need dan want. Antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kadang-kadang yang sesuatu yang mestinya itu bersifat keinginan tetapi dipaksakan menjadi kebutuhan. Seakan-akan kebutuhan gitu ya. Padahal kalau kita, Allah kan sudah menjamin ya rezeki semua makhluk itu ada gitu. Nah, masalahnya kita tidak bisa memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan gitu. Maka penting bagi kita untuk bisa mempelajari prinsip-prinsip dalam pengelolaan Islam, termasuk yang dicontohkan dalam tadbir al-manzil tadi, pengelolaan Islam, pengelolaan keuangan itu yang pertama kebutuhan daruriyah. Kemudian dari sisi pendapatannya kita harus perhatikan juga yang masuk ke ke rekening kita, yang masuk sebagai sumber pendapatan yang kita bawa dari kantor ke rumah, yang kita bawa kesediakan di meja makan, itu dari mana sumbernya. Nah itu Islam juga mengatur kan tentang itu, termasuk dari sisi nanti konsumtifnya. Kita ada larangan untuk tabzir misalkan, tidak boleh boros, sehingga kita perlu tadi membedakan antara need dan wants ya. Kalau kita bicara kebutuhan misalnya, kerudung ini kita pakai nih Ustazah, ya ini kita pakai sebagai kebutuhan, tapi kadang-kadang kita beli kerudung bukan karena kita nggak punya kerudung. Mungkin kita kerudung punya 10 atau 20, tapi kita udah punya 10 atau 20, ada yang lucu nih, ada yang tren baru, ada promo, ada diskon. Promo tuh paling menggiurkan. Tadi yang nggak pengen jadi pengen. Yang tadi yang nggak niat beli jadi beli. Betul. Itu yang apa sebetulnya sih? Kalau prinsip konsumsi itu tidak ada patokan khusus ya. Misalnya berapa kita harus konsumsi, tapi prinsip pendapatan tadi. Jadi mungkin bagi orang tertentu membeli mobil mewah itu biasa, ya karena mampu. Sodakohnya mungkin udah banyak, zakatnya sudah tak kita nggak tahu kan, kita nggak tahu gitu. Betul. Nah yang berat itu jika pendapatan belum cukup, kemudian kita BPJS istilahnya Ustazah. Napa nih kok? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, repot Bu kalau udah yang begitu. Jadi dipaksakan kita memenuhi keinginan-keinginan sehingga
bisa terganggu nanti. Oke. Apalagi kan misalkan ya tadi kayak jiwa sosialita ya, dan itu sebenarnya nggak cuma perempuan aja ya Bu ya. Iya. Laki-laki pun sekarang sebenarnya marak banget ya. Sama aja. Iya. Ada perasaan mungkin kalau seumpamanya nggak mengikuti dengan style yang seperti ini, trennya, saya nggak punya teman, nggak punya komunitas. Soalnya kan teman saya biasanya tuh ngumpul di sini, punya obrolan apa seperti itu ya, yang menuntut akhirnya menyesuaikan. Itu godaannya banyak banget. Ya mungkin untuk sekali-kali gitu ya, nggak apa-apa juga ya Ustazah ya. Boleh kita ukur dengan kemampuan kita. Tapi kalau kemudian itu menjadi lifestyle, menjadi tuntutan gaya hidup yang harus dipenuhi, kalau tidak itu nanti kita nggak bisa hidup gitu ya. Dan sehingga kita efeknya terhadap tadi memperoleh cara pendapatannya apa aja gitu, nggak mempertimbangkan sumbernya, halal haram toyibnya nggak kita perhatikan demi memenuhi keinginan-keinginan lama-lama tadi. Terdesak ya Bu. Dan itu addicted ya kalau gaya hidup, kalau keinginan-keinginan yang sifatnya kesenangan gitu ya. Itu kita udah bisa mencapai ini, nanti berikutnya ada lagi yang harus kita penuhi, kita penuhi. Dan kalau nggak ada rem, hati-hati itu bisa kacau lah itu keuangan rumah tangga. Termasuk style dalam makanan gitu Bu. Meskipun makanan sebenarnya kan primer nggih. Iya. Tapi kalau sudah dorongan kulineran kayaknya kadang-kadang kita makan bukan karena kita lapar. Kita dia. pengen dapat spot yang Instagramable. Akhirnya coba sini, coba sana gitu ya. Ya belum tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau masalahnya itu kalau sesuai kemampuan nggak masalah. Jadi saya katakan orang beli mobil mewah, beli apartemen, beli apa. Kalau mampu, kemudian dia sudah melaksanakan kewajiban mengeluarkan bagian zakat nih, bagian hartanya untuk kepentingan zakat infak, ya nggak masalah juga gitu. Tapi kadang-kadang kita, karena fenomenanya banyak nih Ustazah sekarang. Terjerat pinjol, macam-macam deh, nanti kita cerita itu. Nah itu ya Bu ya. Sebenarnya awal mula atau pintu dari bermulanya permasalahan kan tadi dari need and want. Jadi ada ketidakseimbangan antara kemudian pendapatan dan pengeluaran. Yang tadinya cuma pengen malah jadi seakan-akan aku tuh butuh banget gitu. Padahal misalkan kalau jilbab butuh banget ini kenapa ya? Iya soalnya baju itu jilbabnya udah nggak nyambung atau jilbab yang ini udah usang dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah imbasnya apa Bu kalau yang seperti itu nanti dalam jangka waktu pendek panjang ya? Kalau kita lihat fenomena dulu Ustazah. Jadi misalnya sekarang ini tingkat perceraian meningkat. Perceraian meningkat. Dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi bukan karena tidak mampu, bukan karena pendapatannya kurang, tapi justru banyak yang secara ekonomi mapan, tetapi pengelolaan keuangan yang nggak baik itu menimbulkan konflik. Itu ada beberapa riset ini tentang itu pengelolaan keuangan. Nah, lalu bagaimana untuk antisipasi ya agar tidak terjadi seperti itu? Bayangkan ada seorang misalnya tinggal di kota besar, penghasilannya itu 2 digit gitu, puluhan juta, suami istri bekerja, tetapi ternyata gaya hidup dari keduanya itu tidak bisa tertutupi dengan pendapatan, sehingga saling menyalahkan. Gajinya besar tapi kok nggak ada simpanan, akhirnya kayak kurang terus. Nah itu yang menjadi pemicu. Kemudian sekarang banyak lagi nih Ustazah, ini saya sering sampaikan di mana-mana ke mahasiswa atau ke madrasah edukasi terkait pinjaman online. Nah itu ya Bu ya. Ustazah mungkin pernah mendapat SMS ya? Pernah. Nah butuh dana cukup dengan KTP gitu kan? Sering kayaknya Bu. Sering sekarang itu. Dan itu marak sekali bagi sebagian orang yang mungkin sedang dalam kondisi tertekan. Itu semacam dewa penolong ya, malaikat penolong. Tapi sebetulnya adalah itu pintu masuk ke dalam kesengsaraan kalau saya bilang. Karena pinjaman online itu kita hanya diminta KTP saja, lalu uang cair. Tapi di balik itu perhitungan bunganya itu berlipat-lipat, bahkan tidak masuk akal gitu. Dan
sudah banyak korban ya. Ada yang bahkan naudzubillah min dzalik bunuh diri, ada yang berpisah tadi, bahkan ada yang putus kuliah mungkin. Allahu ada Akbar. yang seperti itu. Orang yang pinjamnya ya Bu Orang ya. yang pinjamnya. Oke. Karena begitu dia nggak bisa bayar, pinjamnya mungkin sedikit 2.500.000. Tapi ketika bulan pertama nggak bisa bayar, dia akan menambah lagi. 6 bulan nggak bisa bayar, mungkin bisa menjadi 20 juta bertambah. Jadi bertambahnya drastis gitu ya. Kelipatannya itu berlipat-lipat. Dan ketika bulan pertama nggak bisa bayar, dia bilang akan top up. Top up itu dibayar lagi, dia pinjam lagi gitu. Dibayar dengan uang pinjaman lagi gitu. Ya nggak menyelesaikan masalah ya. Dan itu waktunya sangat cepat. Begitu mau bayar, dia sudah punya uang, nggak bisa karena sudah berlipat-lipat. Udah nggak cukup untuk menutupi gitu ya. Dan dampaknya sangat luar biasa karena teror dari pinjol bagi nasabah yang tidak bisa bayar itu kan teror. Iya, terornya nggak cuma ke yang bersangkutan saja, ke semua kontak yang ada, iya, ke semua kontak yang ada yang bisa diambil. Iya betul. Dikirimin dengan saya juga pernah dapat Bu. Nah itu. Bu Nela udah pernah dapat belum? Siapa yang pinjam, siapa yang ditagih ya? Gitu. Dan itu dipermalukan. Nah, iya, itu. Dipermalukan. Psikologi tertekan tentu, mental kena ya. Nah itu perlu hati-hati ya. Jadi pinjaman online tuh di Indonesia ini ada lebih dari 1.000 loh Ustazah. Oke, itu sesudah pembersihan dari pemerintahan atau belum ya? Kan ada sempat tuh pemerintah ambil tindakan ya. Itu memang yang berizin dan tidak berizin. Tapi yang berizin itu di atas 100. Oh. Sama saja berizin dan tidak berizin, tapi sistemnya sama saja seperti itu. Oke, sama saja menjerat ya. Jadi cuma tentang ada punya izin dan yang tidak izin. Sistem tidak berbeda. Ada yang syariah itu tidak lebih dari 10 kalau nggak salah. Yang fintech syariah memang ada. Ya. Itu kan kategorinya fintech ya, financial technology. Iya betul. Kalau kita bilang bahasa mudahnya sih pinjaman online. Iya. Oke, jadi itu salah satu dari perceraian, kemudian hutang gitu ya, menumpuk. Ada lagi nggak akar dari permasalahan ekonomi? Permasalahan rumah tangga tadi itu Bu? Ya. Keterbukaan ya tadi ya. Itu mungkin karena suami istri tidak saling terbuka, kemudian pengeluarannya digunakan untuk apa. Nah itu juga bisa memicu gitu Ustazah. Termasuk misalkan nih ini kan gajiku, boleh lah aku pakai buat apa aja, nggak ngobrol gitu ya. Nah sebetulnya kalau untuk keperluan rumah tangga juga balik lagi Ustazah, tadi kan kita bisa atur pola konsumsi ya Ustazah. Kita mungkin harga barang di luar naik gitu, harga daging naik, telur naik, semua naik. Tapi kita nggak bisa kendalikan itu betul ya Us ya. Kita nggak bisa kendalikan. Gaji masih tetap. Semuanya naik. Semua barang harga barang naik. Tapi kita bisa kendalikan apa yang kita sajikan di meja makan kita. Oke, ya betul. Ya betul. Misalnya menu yang biasa kita sajikan naik, ya kita bisa olah yang secara lain. Daripada kita menyalahkan keadaan gitu kan, nggak ada solusi juga. Iya, nggak selesai juga ya. Cuma marah-marah tiap hari, kesel gitu. Nah, berarti disesuaikan kemampuan saja kalau seperti itu. Termasuk listrik naik misalnya, biaya listrik naik, ya kita atur pola pemakaian listrik di rumah gitu. BBM naik, kita atur. Kita nggak bisa kendalikan harga BBM gitu. Kita nggak bisa kendalikan tarif listrik, tapi kita bisa atur apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan. Kalau perlu, tidak perlu dengan kendaraan roda 4, kita keluar dengan kendaraan roda 2. Gitu kan? Kalau tidak perlu hal-hal yang keluar ya dalam rangka efisiensi, kita bisa kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi sebetulnya kita punya peran penting untuk bisa mengatur. Itu salah satu idealnya kita. Ya Bu ya. Idealnya seperti itu. Kalau model ideal di dalam Islam itu sendiri Bu ada apa enggak? Saya mengacu ke model Sakinah Finance ya. Ada salah satu tokoh, ini namanya Dr. Murniati Mukhlisin itu, dia membuat model Sakinah Finance. Jadi ketika kita memperoleh pendapatan, berapa persen kita alokasikan di pendapatan kita. Jangan lupa ketika kita mendapat pendapatan, kita sudah kita terima, maka biasa kan kalau misalkan rumah tangga ada cicilan nih, cicilan rumah, cicilan kendaraan misalnya, kita harus hitung bahwa cicilan itu maksimal 30%.
maksimal. Agar kita bisa hidup dengan layak dan dengan tidak terburu-buru. Iya. Akhirnya bisa tenang gitu ya menjalani hari-harinya. Ya. Alokasikan juga infak sedekah kita, gitu ya. Zakat infak sedekah kita. Kemudian jangan lupa investasi, kita juga perlu investasi. Kemudian baru tentu tadi daruriyatnya dipenuhin dulu ya. Daruriyat 40% misalnya untuk makan, minum, transportasi dan sebagainya. Berarti kebutuhan primernya 40%. 40% lagi untuk 30% tadi 30% cicilan atau hutang lah ya. Untuk hutang. Kemudian 70%. Katakanlah infak sedekah 10%. 10% infak sedekah. Leisure-nya itu tadi kesenangan 20%. Tapi 20% pun bisa dibagi itu tadi investasi gitu, bisa investasi gitu. Jadi kalau kita bisa menahan senang-senang tadi, sebenarnya siapapun bisa berinvest berarti. Bisa berinvestasi. Oke. Kan investasi nggak harus uangnya banyak, Ustazah. Nah itu yang menarik dari investasi. Kan sekarang banyak banget yang tergiur ya. Bahkan sekarang isunya marak sekali. Yang semula sampai menggadaikan rumah gitu, rumah orang tua yang digadaikan dan segala macam itu semuanya sawah, berapa hektar digadaikan semuanya untuk model investasi gitu. Mungkin kita juga perlu belajar berarti ya Bu ya, kira-kira investasi yang aman, yang seperti apa gitu. Kan jangan sampai kita sudah simpan uang, sudah kita tahan untuk investasi kebutuhan jangka panjang, tiba-tiba hilang karena salah investasi ya Ustazah ya. Nah itu dia kan eman-eman. Betul. Dan ini saya kira banyak ya sekarang ini model atau skema investasi yang kalau dalam bahasa ini investasi bodong gitu ya. Kita baru saja kemarin melihat ada influencer anak muda yang ditangkap gitu ya, karena dia melakukan skema investasi yang tidak berizin gitu. Nah sebetulnya kalau kita mau invest, kan kita investasi itu bisa di aset real, bisa di aset finansial. Nah, aset real itu ya emas, tanah, rumah gitu misalnya. Ya kayak yang konvensional dari dulu ya, yang real yang ada. Itu, Tapi kita bisa juga invest di sektor finansial. Nah, finansialnya banyak nih. Kita bisa ke pasar modal, bisa juga invest pasar modal kan banyak, ada saham, ada reksadana, ada sukuk kalau yang mau syariah ya. Nah, kalau saran saya pastikan dulu tempat investasi, instrumen investasi itu yang syariah. Kita kan mau berkah ya Ustazah ya. Iya betul. Jangan sampai malah gara-gara itu dapatnya banyak. Betul. Tapi sebenarnya merongrong keseluruhan dari amalan kita ya. Betul Ustazah. Nggak berkah, nggak maslahat apa-apa. Jadi pastikan dulu tempat investasinya itu atau instrumennya itu sesuai syariah. Nah, kalau kita mau investasi yang di sektor, kalau di aset real mudah lah ya, kita bisa tinggal pilih mana yang prospek gitu, mau beli rumah, kan beli tanah, beli apa. Tapi kalau yang di finansial yang kita perlu belajar nih Ustazah. Di aset finansial kalau kita mau ke pasar modal itu misalkan saham nih Ustazah. Saham itu dengan uang 100.000 kita bisa loh invest. Bisa mulai lah ya. Bisa mulai, iya, bisa mulai bahkan di bawah 100.000. Kemudian kalau tadi kita pilih syariah, maka ada pilihan saham syariah itu. Ada yang masuk daftar efek syariah. Nah, kita sudah nggak usah bingung milih yang mana, karena sudah ada wadahnya. Jadi kita tinggal masuk aja, pilih aja yang masuk di DES itu pasti dia yang syariah. Nah, kemudian kalau kita masuk di sukuk sih lebih aman ya, itu kan sifatnya fixed income gitu ya, itu lebih aman. Tapi prinsip lain, misalkan investasi yang sekarang banyak diiming-imingi di luar sana gitu. Satu hal dalam investasi Ustazah, ini penting sekali. Ketika kita ditawari investasi, kita cek dulu apa yang dijanjikan. Nah, ketika yang dijanjikan atau returnnya itu tinggi sekali, muluk-muluk lah ya, katakan kita wajib tandai itu. Wajib tadi itu tanda investasi bodong. Jangan langsung tergiur pokoknya. Pokoknya kalau investasinya itu ukur aja tingkat suku bunga rata-rata berapa sih? Katakanlah tingkat suku bunga rata-rata misalnya 11%.
ya investasi paling di 11 sampai 15%. Oh, malah di atas tapi bisa sedikit. Di atas sedikit. Okay. Tapi kalau menjanjikan 20% fix, kemudian ada testimoni keberhasilan, itu tanda-tanda investasi yang patut dicurigai. Jadi itu keberhasilannya kayak di-create ya Bu ya, dibuat. Dan di awal-awal kan kita kenal ada skema-skema gitu ya, yang skema Ponzi macam-macam gitu ya. Nah, itu biasanya mereka pakai itu. Jadi yang member awal dia akan dapat keuntungan besar. Ada memang testimoni dia dapat betul. Tapi yang berikutnya yang menanggung sebetulnya. Iya. Oke Bu, kalau tadi disinggung sempat ya, investasi bisa ada pilihan yang mulai dari 100 bahkan di bawahnya. Berarti sebenarnya anak muda atau katakanlah yang rumah tangga masih awal, ekonomi sederhana gitu ya, berarti bisa mengikuti. Termasuk anak muda yang belum menikah gitu. Betul. Untuk persiapan pernikahan. Betul. Ini soalnya pernikahan sekarang gengsinya tinggi banget kan ya Bu. Model pernikahan sekarang itu kan Masya Allah. Ngambil butuh modalnya itu. Butuh modal. Kembali nggak kembali modal bisa. Dan itu semuanya sebenarnya hanya demi gengsi lah, bisa jadi konten lah gitu kan ya. Sebenarnya seperti itu. Bisa jadi masalah nggak itu nantinya? Bisa, Us. Awalnya bisa. Dari sana. Iya. Itu salah satu pemicu loh, Us. Ketika memasuki jenjang rumah tangga, tidak siap dengan wawasan, tidak siap dengan ilmu bagaimana termasuk mengelola keuangan ilmunya kan banyak nih ibu rumah tangga. Tapi salah satunya adalah bagaimana melakukan itu bisa menjadi pemicu juga. Jadi masing-masing bergaya-gaya tadi, konsumtifnya berlebihan, berani ambil hutang misalnya, investasi di tempat yang keliru. Nah itu bisa menjadi masalah juga. Jadi buntut berkelanjutan lah ya. Nah. Untuk hal yang terakhir Bu, ya sebelum kita nanti penutupan, kalau seumpamanya ada sebuah rumah tangga pengelolaan keuangannya itu sudah bermasalah, bahkan bermasalahnya itu katakanlah ada beberapa sisi itu katakanlah udah melingkar permasalahannya, di sini ada masalah mencari solusi sampai bingung, bisa aja ada ingin menyelesaikan tapi bingung harus berawal dari mana. Nah, kalau kondisinya seperti itu kira-kira apa yang bisa kita sarankan ya, semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya, dari mana kita bisa memulai untuk memperbaikinya. Tentu kalau kita sebagai muslim kita yakin ya bahwa Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Betul. Jadi ketika kita diberi tekanan berat misalnya dalam masalah ekonomi, kita yakin kita akan mampu keluar dari situ, itu dulu sehingga muncul optimisme. Kemudian kalau yang dari masalah tadi misalnya sisi keuangan sisi keuangan, pendapatannya kurang daripada pengeluaran misalnya, beban pengeluarannya itu berlebih, pendapatannya kurang, maka kita bisa create pendapatan. Nah, sumber-sumber pendapatan bisa, zaman sekarang orang semua kreatif ya, bahkan ibu rumah tangga saja bisa dari rumah bisa berbisnis, jualan tuh ya, bisa online, jualan online, bisa reseller betul, ya. Betul. Kemudian yang sekarang ya tentu kalau tips untuk berbisnis bagi ibu rumah tangga bisa kita kaji lagi tuh Ustazah. Jadi kalau sekarang kita di era digital misalnya, maka cara memasarkannya misalkan seseorang punya orang rumah tangga lah, dia bisa bikin kue misalnya, dia bisa membuat makanan gitu, maka dia bisa membuat makanan itu, kemudian dia bisa mempromosikan melalui medsos atau melalui marketplace gitu ya. Itu jangkauan pemasarannya akan lebih luas dibandingkan yang sama-sama buat kue tetapi dia dipasarkan secara konvensional. Atau mungkin ibu rumah tangga yang dia bisa mengajari matematika misalnya, buka kelas online, nah, menawarkannya secara online juga. Sebetulnya peluang-peluang bisnis itu sangat luas gitu ya, dan kita ya dituntut untuk kreatif untuk bisa menggali potensi-potensi itu. Kalau kemudian ada kesalahan dalam pengelolaan ya harus bertobat, misalnya sumbernya tadi tidak dari sesuatu yang halal dan thayyib misalkan, nah, bertobat dulu gitu ya. Jadi dari akarnya banget akarnya, gitu ya. Betul. Oke. Termasuk itu nggak Bu? Misalkan sudah punya beberapa aset itu barang gitu ya, harus mencoba untuk mengikhlaskan, melepas aset-aset itu. Iya, lepaskan. Tutupi kewajibannya, nanti akan datang lagi aset itu. Oke, berarti nggak usah khawatir kalau nggak punya apa-apa terlebih dahulu sekarang.
segera nanti insya Allah akan ada Ya, kalau peluang lain. Gitu apa namanya, ada misalkan terjerat riba gitu ya. Itu dia. Selesaikan dulu ribanya. Ada aset yang bisa dijual, selesaikan. Oke, jual saja gitu. Jual saja. Oke, berarti nggak usah eman-eman lah ya. Emang karena kewajibannya, masalahnya di situ. Kalau kita nggak selesaikan itu akan menjadi memperparah. Oke. Termasuk tadi barangkali ternyata di balik kesulitan permasalahan ekonomi ternyata ada sesuatu sumber-sumber atau pendapatan-pendapatan yang tidak halal tadi. Taubat. Baik, semoga nanti menginspirasi sobat baik UMP dimanapun berada juga. Amin. Baik, Bu Naila, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Ya? Sudah selesai. Kayaknya perlu dilanjut lagi ngobrol-ngobrol. Iya, kawan-kawan ya Bu ya, nyaman banget ini apalagi ngobrolin tentang ekonomi. Saya juga jadi kayak kuliah ini. Ya semoga barokah untuk kita semuanya ya. Jazakumullah. Sampai ketemu lagi ya Bu. Sehat-sehat Bu. Terima kasih Ustazah. Ya. Baiklah sobat baik UMP, itu dia tadi bagaimana kita mengelola keuangan rumah tangga, dan mari kita muhasabah juga, baik itu yang akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Semoga pengelolaan kita senantiasa aman, terkendali, dan menjadi keberkahan dalam rumah tangga yang sakinah. Sampai jumpa lagi di UMP Podcast Ramadan edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.